Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah, "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa memberikan jawaban, berarti agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang nabi. Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci atau gembok mengancing langit. Apakah itu?" tanya pendeta-pendeta itu. "Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan pula jin. Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat mereka sedang berkicau. Lalu, apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Dan apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Melihat reaksi Umar yang terlihat tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang saat itu ada di situ segera bangkit dan berkata kepada para pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan." Maka Salman cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Ali yang bingung lalu bertanya, "Wahai Salman, ada apa memangnya?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah peninggalan Rasulullah SAW. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah SAW sudah mengajariku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, kalian harus memeluk agama kami dan beriman." "Iya, baik," jawab para pendeta Yahudi. "Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Ali bin Abi Thalib. Mereka mulai bertanya, "Apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit?" Induk kunci itu ialah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki ataupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya tidak dapat naik sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendeta Yahudi bertanya lagi, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Anak kunci itu ialah kesaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka sambil berkata, "Orang itu benar juga." Mereka bertanya lebih lanjut, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya." Kuburan itu ialah ikan yang menelan Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus dibawa keliling ke 7 samudra, jawab Ali bin Abi Thalib.
pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Bin Abi Thalib menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya, beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satupun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu ialah: pertama, Adam; kedua, Hawa; ketiga, unta Nabi Saleh; keempat, domba Nabi Ibrahim; kelima, tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Sayyidina Ali lalu mengatakan, kami bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Tetapi seorang pendeta lainnya bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan, sahut Sayyidina Ali. Coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun.